Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amelia Iskandar akan menjelaskan tentang chi-square K sampel independen. Tes chi-square dapat dipakai untuk menentukan signifikasi perbedaan-perbedaan antara K kelompok independen apabila data hasil penelitian yang kita miliki adalah frekuensi-frekuensi dalam kategori-kategori yang diskrit, baik nominal maupun ordinal. Fungsi dari chi-square K sampel independen itu sendiri yang pertama, perluasan langsung dari uji chi-square untuk dua sampel independen. Yang kedua, dipakai untuk menentukan signifikasi perbedaan-perbedaan antara K kelompok independen jika frekuensi dalam kategori-kategori yang diskrit baik nominal atau ordinal. Yang ketiga, untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari dua sampel bila datanya berbentuk diskrit atau nominal. Yang keempat, uji chi-square untuk memeriksa homogenitas. Yang kelima, untuk menguji ketidaktergantungan atau kebebasan. Yang ketujuh, untuk menguji apakah K populasi binom memiliki parameter yang sama P atau proporsi. Di mana prosedur penggunaan chi-square K sampel independen ini yang pertama, susun frekuensi-frekuensi observasi dalam suatu tabel kontingensi dengan menggunakan K kolom untuk kelompok-kelompoknya. Yang kedua, tentukan frekuensi yang diharapkan di bawah 0 untuk tiap-tiap sel itu dan membagi hasil kali ini dengan N. Yang ketiga, hitunglah chi-square dengan rumus berikut, yaitu chi-square sama dengan sigma buka kurung frekuensi observasi dikurang frekuensi harapan tutup kurung pangkat 2 dibagi frekuensi harapan dengan derajat kebebasan sama dengan K kurang 1 dikali R kurang 1. Itu K dengan R itu tergantung dengan pemahaman kita sendiri dalam penggunaan lambangnya. Yang keempat, tentukan signifikasi harga observasi chi-square dengan memakai tabel chi-square atau tabel yang tersedia pada buku Sidney Siegel sebagai acuan. Kalau kemungkinan yang diberikan untuk harga observasi chi-square untuk harga derajat kebebasan itu sama dengan atau lebih dari alfa, maka tolak H0 dan terima H1 atau yang biasa kita kenal HA, hipotesis alternatif. Chi-square K sampel ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari dua sampel. Kemudian data berskala diskrit atau nominal. Yang kedua, pengujian hipotesis sama dengan komparatif dua sampel bebas dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Hanya saja saya ingin menambahkan bagaimana kita mencari frekuensi harapan itu apabila tidak diketahui. Di mana rumus untuk mencari frekuensi harapannya itu sigma baris dikali sigma kolom dibagi dengan total. Yang ketiga, keputusan hipotesis sama dengan komparatif dua sampel bebas. Nah, di sini kan tadi ada di slide sebelumnya ada DB, di sini ada DK. Itu tergantung dengan lambang pemahaman kita masing-masing. Kemudian kita masuk ke dalam pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan chi-square hitung dengan chi-square tabel. Jika chi-square hitung kecil dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Atau ada cara lain, jika p-value besar dari alfa, maka H0 diterima. Jika p-value kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Kita masuk saja ke contoh chi-square K sampel. Di sini ada kata-kata kadar penggunaan. Maksudnya kadar penggunaan ini efek dari pemakaian narkoba. Jadi di sini ada kadar penggunaan mulai dari berat, sedang hingga ringan. Kadar penggunaannya itu efeknya ada sulit tidur, pemarah, depresi, bahkan ada yang tidak memiliki efek sama sekali dalam penggunaan narkoba itu. Di sini sudah ada tersedia mulai dari berat, ada mulai dari sulit tidur 65, pemarah, depresi, ada tidak ada efek 5. Angka-angka ini kita sebut dengan skor. Jadi kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Tentukan hipotesis.
yaitu H0-nya tidak ada perbedaan efek pemakaian narkoba ditinjau dari kadar penggunaan narkoba. Untuk hipotesis alternatifnya, ada perbedaan efek pemakaian narkoba ditinjau dari kadar penggunaan narkoba. Untuk penyelesaian di sini sudah ada tabel yang saya sediakan. Di sini saya mencari FO dan FH-nya itu langsung saya sediakan dalam tabel. Jadi saya rincikan di sini mulai dari berat, yang sulit tidur tadi saya masukkan angka-angkanya. Nih sudah ada pada tabelnya ya. Untuk mencari FH tadi kan sudah saya jelaskan. Jadi ini dia sudah dapat. Mohon tunggu sebentar. Jadi ini kan sudah ada angka-angka tabelnya hingga mencari FO dikurang FH pangkat 2 per FH. Nah, di sini kita dapat total chi-square hitungnya 12,965. Sedangkan chi-square tabelnya dengan alfa 5%, derajat kebebasannya 3 dikurang 1 dikali 4 dikurang 1. Kita tengok 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 itu 3-nya itu mulai dari berat, sedang hingga ringan, itu kan ada 3. Nah itu itu 3 dan efeknya itu ada 4 macam, mulai dari sulit tidur, pemarah, depresi, bahkan hingga tidak ada efek. Makanya kita di sini ada 3 dikurang 1, 4 dikurang 1 dikalikan sama dengan 6. Itu apabila kita tengok pada chi-square tabel itu hasilnya yang kita dapati 12,592. Karena diperoleh chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, yaitu 12,965 besar dari 12,592, maka H0 ditolak dengan kesimpulannya yaitu ada perbedaan efek pemakaian narkoba ditinjau dari kadar penggunaan narkoba. Nih, untuk tabel yang chi-square-nya tadi dapat kita lihat nih ya. Ini 6, ini kan DF, derajat kebebasan tadi 6, di atasnya itu alfanya tadi dengan 0,005. 0,05. Nih 12 sudah ada saya tandai biru ya, 12,592. Oke. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu siswa laki-laki yang dipilih secara random dari sekolah-sekolah menengah tingkat atas di ibu kota diwawancarai tentang rencana mereka setelah lulus. Respon mereka adalah itu sudah, respon mereka sudah datanya sudah tersedia dalam bentuk tabel ya, mulai dari kelas 1, 2 hingga 3. Ada yang ingin masuk akabri, melanjutkan ke PT, bahkan tidak ada keputusan sama sekali. Itu dengan menggunakan taraf signifikasi 0,05, ujilah hipotesis nihil yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan respon antara berbagai kelas. Masuk ke dalam penyelesaiannya. Yang pertama itu kita menentukan hipotesis H0-nya itu tidak ada perbedaan respon antara berbagai kelas. Untuk HI-nya terdapat perbedaan respon antara berbagai kelas. Tes statiknya yaitu tes statik chi-square K sampel independen. Yang ketiga, tingkat signifikasi digunakan taraf 0,05 berdasarkan tabel chi-square 0,5 dengan dB-nya 3 kurang 1 dengan kelasnya tadi 3, dengan tujuannya tadi yang kita wawancara tadi kan ada yang masuk ini, masuk itu, dan itu ada 3, bahkan yang tidak memutuskan, jadi ada 3 juga kan. Makanya 3 kurang 1 itu kita dapati dengan melihat tabel 9,49. Maka daerah penolakannya kita tentukan H0 diterima apabila nilai chi-square hitung kecil dari 9,49 dan H0 ditolak apabila nilai chi-square hitung
besar dari 9,49. Baik, selanjutnya di sini kan sudah ada saya sediakan dalam tabel bagaimana cara mencarinya. Oke. Yang 700 per 1000 kali 190 sama dengan 133 itu kita sebut dengan frekuensi harapan. Karena apa? Tadi kan frekuensi harapan itu sigma baris dikali sigma kolom, itu frekuensi harapannya. Kita pertama kali kan tidak diketahui frekuensi harapannya, makanya kita cari dahulu frekuensi harapannya. Jadi frekuensi harapannya apa, dia dibagi 700 dibagi 1000, karena kan ini baris pertama, totalnya ada 1000 data gitu kan. Jadi 700 kita bagi dulu dengan 1000, kita kalikan dengan 190 itu tadi, dapatnya frekuensi harapannya 133. Maka kita masukkan ke rumus FO kurang FH pangkat 2 kurang per frekuensi harapan. Jadi 125 dikurang 133 per 133. Begitu selanjutnya hingga dapat kita peroleh chi square hitungnya yaitu 140,55. Maka keputusannya karena chi square hitung lebih besar dari 9,49 atau chi square tabel, cukup beralasan kita untuk menolak H0 pada taraf signifikasi 0,05. Maka kesimpulannya terdapat perbedaan respon antara berbagai kelas adalah signifikan. Oke, kita langsung masuk ke perluasan uji median. Perluasan tes median ini menentukan apakah kelompok independen tidak harus berukuran sama, telah ditarik dari populasi yang sama atau dari populasi bermedian yang sama. Tes ini berguna kalau variabel yang dikaji sekurang-kurangnya diukur dalam skala ordinal. Pada hakikatnya adalah tes chi square untuk K sampel. Tidak ada batasan sampel kecil dan sampel besar pada uji ini. Syaratnya, apabila terdapat nilai frekuensi harapan yang kurang dari 5, maka datanya digabung. Prosedur pengujian. Yang pertama, tentukanlah median bersama-sama skor-skor K dalam kelompok. Yang kedua, bubuhkanlah tanda tambah untuk semua skor di atas median itu dan tanda kurang untuk semua skor yang sama dan di bawah median. Yang ketiga, tuangkanlah frekuensi-frekuensi yang didapat ke dalam suatu tabel K kali 2. Kemudian menggunakan data dalam tabel itu, hitunglah harga-harga X seperti yang ditunjukkan rumus berikut ini. Seperti rumus yang awal kita tadi ya kan, karena kan pada hakikatnya kita menggunakan chi square K sampel independen. Kemudian tentukanlah signifikasi harga observasi X dengan menggunakan tabel yang tersedia pada buku Sidney Siegel itu sebagai acuan ya. Kemudian jika p-value kecil dari alpha atau jika chi square hitung lebih besar sama dengan dari chi square tabel, maka tolak H0. Masuk ke contoh soal. Misalkan seorang peneliti bidang pendidikan ingin mempelajari pengaruh banyak pendidikan yang diperoleh terhadap tingkat minat ibu dalam hal sekolah anaknya. Dengan menarik setiap nama ke-10 dari daftar nama ke-440 anak-anak yang terdaftar di sekolah itu, dia memperoleh nama 44 ibu yang merupakan sampelnya. Hipotesisnya adalah banyak kunjungan ibu akan bervariasi menurut banyak tahun yang dilewati ibu-ibu itu untuk bersekolah. Untuk tabelnya ini tersedia tabel jumlah kunjungan ke sekolah oleh ibu-ibu dari bermacam tingkat pendidikan, mulai dari SD, SLTP, SLTA, PT, lulus PT, pasca sarjana.
Kemudian kita masuk ke penyelesaiannya, yaitu hipotesisnya. Untuk H0-nya itu tidak ada perbedaan dalam frekuensi kunjungan ke sekolah di antara para ibu yang berlainan tingkat pendidikan yang mereka terima. Untuk hipotesis alternatifnya, minimal ada 2 frekuensi kunjungan ke sekolah oleh ibu yang berbeda menurut tingkat pendidikan yang diterima si ibu. Dengan tingkat signifikasi alfanya 5% atau 0,05. Kita masuk ke statik ujinya, uji median K sampel independen. Nih, pertama itu kita harus mencari dulu median gabungannya. Median gabungannya dengan cara mengurutkan nilai-nilai seluruhnya mulai dari terkecil hingga terbesar. Kemudian akan kita peroleh itu mediannya 2,5 di sini ya. Kita peroleh mediannya 2,5. Yang di dalam kurung ini maksudnya adalah frekuensi harapannya. Jadi kan tadi ada data SD-nya. Nih, saya akan tunjukkan. Nih, ini kan data SD. Data SD dengan median gabungannya kan tadi kita mengelompokkan mana yang lebih besar dari median, mana yang lebih kecil dari median, baik itu mulai dari SD, SLTP, SLTA, PT, lulusan PT, pasca sarjana. Jadi 2,5 dengan median gabungannya. Maka kita hitung median gabungannya yang di atas median gabungan. Yang di atas median gabungan untuk khusus SD yaitu 4, 3, 7, 3 dan 5. Itu totalnya 1, 2, 3, 4 dan 5. Sedangkan yang di bawah mediannya mulai dari 0, 1, 2, 0, 1 itu totalnya ada 5 juga. Makanya pada tabel ini yang tidak dikurung itu yang lebih dari median, yang dikurung merupakan frekuensi harapannya. Jadi sudah dapat untuk masing-masingnya mulai dari SD, frekuensi harapannya sudah dapat semuanya. Kita kita lanjut. Kita masukkan ke rumus. Berarti 5 kurang 5 pangkat 2 per 5, karena per frekuensi harapan kan, frekuensi harapan tadi 5. Oke. Oke, perhitungannya masih sama dengan yang tadi. Maka dengan hasil untuk chi-square hitungnya kita peroleh itu 1,295. Dari tabel kita peroleh chi-square tabel dengan derajat kebebasan 3, didapat chi-square tabelnya itu 7,82. Maka kita peroleh chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel. Maka itu kesimpulannya kita terima H0. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan dalam frekuensi kunjungan ke sekolah di antara para ibu yang berlainan tingkat pendidikan yang mereka terima. Kita masuk ke contoh yang kedua. Seorang pengusaha mesin fotokopi memiliki 3 macam mesin fotokopi, yaitu merek Xerox, Ubix, dan Minolta. Ketiga mesin dioperasikan pada daerah yang sama dan pada kondisi tempat yang sama pula. Pengusaha tersebut ingin mengetahui apakah ketiga merek mesin fotokopi tersebut berbeda atau tidak dalam menghasilkan banyaknya fotokopi tiap menit. Berikut adalah data dari hasil pengoperasian ketiga mesin fotokopi tersebut. Ini datanya sudah tersedia dalam tabel. Kita masuk ke penyelesaian. Untuk hipotesisnya yaitu yang pertama, H0-nya tidak ada perbedaan median dalam hasil pengoperasian ketiga mesin fotokopi. Hipotesis alternatifnya, minimal ada 2 mesin fotokopi yang berbeda berdasarkan hasil pengoperasiannya. Dengan taraf signifikasi alfa sama dengan 5% atau 0,05, statik ujinya kita menggunakan rumus
uji median K sampel independen. Nih kita peroleh tadi kan median gabungannya, kita urutkan dahulu seluruhnya, nggak ada terkecuali. Jadi mulai dari seno, ubi kita urutkan mulai dari data yang terkecil, kita gabung semuanya. Jadi kita peroleh median gabungannya itu 8,83. Jadi sudah kita cari yang besar dari median, yang kecil sama dengan median. Itu kita yang sudah saya ingatkan tadi ya, dalam kurung itu frekuensi harapannya. Jadi kita masukkan ke rumus, sudah dapat, kita peroleh chi-square hitungnya 0,239. Maka kita cari lagi chi-square tabel dengan tabel chi-square yang tersedia pada buku Sidney Segal. Kita peroleh chi-square tabelnya sama dengan 5,99. Maka daerah kritisnya tolak H0 jika p-value kecil dari alfa di mana alfa 0,05 atau jika chi-square hitung besar dari chi-square tabel. Dengan keputusan karena chi-square hitung kecil dari chi-square tabel, maka kita terima H0. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan median dalam hasil pengoperasian ketiga mesin fotokopi. Jadi materi saya cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Untuk sesi pertanyaan kita lanjut ke via yang sudah disediakan oleh dosen. Terima kasih.